Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas modul 6 tentang konsep penegakan hukum di Indonesia dalam mata kuliah pembelajaran PKN di SD. Mari kita simak. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian hukum. Pengertian hukum menurut J.C.T. Simorangkir, Sarjana Hukum, dan Wuryono Sastropranoto. Hukum ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Jika terdapat pelanggaran, maka akan dilakukan tindakan dengan hukum tertentu. Dengan kata lain, hukum adalah peraturan-peraturan dalam pergaulan hidup manusia dalam kehidupan sehari-hari. Konsep negara hukum. Negara hukum merupakan negara yang berlandaskan hukum dan keadilan bagi warganya. Artinya, segala kewenangan dan tindakan para aparatur negara serta warga negara semuanya diatur oleh hukum. Ciri-ciri hukum. Terdapat dua ciri hukum. Yang pertama, adanya perintah atau larangan. Yang kedua, perintah atau larangan tersebut harus ditaati oleh setiap warga negara. Macam-macam pembagian hukum. Hukum dibagi menjadi 7 macam. Yang pertama, hukum menurut sumbernya. Hukum menurut sumbernya dibagi lagi menjadi 4 macam. Yang pertama, hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hukum kebiasaan atau adat, yaitu hukum yang terletak di dalam peraturan-peraturan kebiasaan. Yang ketiga, hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara. Yang keempat, hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Macam-macam hukum yang kedua yaitu hukum menurut bentuknya. Dibagi menjadi 2, yaitu hukum tertulis, yaitu hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hukum tak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat tetapi tidak tertulis. Yang ketiga, hukum menurut tempat berlakunya. Dibagi lagi menjadi 4 macam, yaitu hukum nasional adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara. Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hukum dalam dunia internasional. Yang ketiga, hukum asing adalah hukum yang berlaku dalam negara lain. Dan yang keempat, hukum gereja adalah kumpulan norma-norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggota-anggotanya. Yang keempat, hukum menurut waktu berlakunya. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, ius constitutum atau hukum positif, adalah hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang. Yang kedua, ius constituendum, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Yang ketiga, hukum asasi atau hukum alam, yaitu hukum yang berlaku di mana-mana, dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia. Yang kelima, menurut cara mempertahankannya dan fungsinya, dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, hukum material, yaitu aturan hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang yang menentukan hak-hak dan kewajiban. Yang kedua, hukum formil, yaitu hukum yang mengatur cara bagaimana mempertahankan dan melaksanakan aturan hukum. Yang keenam, hukum menurut sifatnya atau daya kerjanya atau sanksinya, dibagi menjadi 2. Yang pertama, hukum yang memaksa, yaitu aturan hukum yang dalam keadaan konkret tidak dapat dikesampingkan oleh perjanjian yang diadakan para pihak. Yang kedua, hukum mengatur,
ialah hukum yang dalam keadaan konkret dapat dikesampingkan oleh perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Dan macam-macam hukum yang ketujuh ialah hukum menurut isinya, dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, hukum publik, yaitu aturan hukum yang mengatur kepentingan umum atau aturan hukum yang mengatur hubungan antar hukum. Di antaranya hubungan negara dengan orang, negara dengan alat-alat perlengkapannya, dan juga negara yang satu dengan negara yang lain. Yang kedua, hukum privat atau hukum sipil, yaitu aturan hukum yang mengatur kepentingan perseorangan atau dapat dikatakan sebagai aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lainnya. Rumusan hukum menurut Sinsheimer. Sinsheimer merumuskan hukum menjadi 3 bagian. Yang pertama, hukum normatif. Hukum normatif merupakan hukum yang nampak dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hukum ideal. Hukum ideal merupakan hukum yang dicita-citakan. Yang ketiga, hukum wajar. Hukum wajar adalah hukum yang nampak dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita masuk pada kegiatan belajar 2, penegakan hukum di Indonesia. Hukum yang mengatur masyarakat dibagi menjadi 2. Yang pertama, norma. Norma dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama, norma agama. Bertujuan untuk mencapai suatu kehidupan yang beriman. Norma kesusilaan bertujuan agar manusia hidup berakhlak atau mempunyai hati nurani yang bersih. Norma kesopanan bertujuan agar pergaulan hidup berlangsung dengan menyenangkan. Norma adat merupakan sekumpulan peraturan hidup yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat dan ditaati serta dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan karena dirasakan sebagai suatu kewajiban. Norma hukum adalah suatu tata yang bersifat memaksa, suatu tata sosial yang berusaha menimbulkan perilaku individu sesuai dengan yang diharapkan melalui pengundangan tindakan-tindakan paksaan. Yang kedua, kaidah. Kaidah merupakan kewajiban manusia terhadap Tuhan dan kepada dirinya sendiri. Terdapat 2 jenis hukuman, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Dalam pasal 10 KUHP menyebutkan hukuman-hukuman pokok terdiri antara lain yang pertama hukuman mati, yang kedua hukuman penjara, yang ketiga hukuman kurungan, dan yang keempat hukuman denda. Adapun hukuman-hukuman tambahan di antaranya yang pertama pencabutan dari hak-hak tertentu, pensitaan dari benda-benda tertentu, dan yang berikut pengumuman dari putusan hakim. Lembaga penegak hukum terdiri atas 3. Yang pertama, kepolisian. Kepolisian ialah alat penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri. Kepolisian bertugas sebagai penyelidik dan penyidik. Yang kedua, kejaksaan. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kejaksaan bertugas sebagai lembaga penuntut. Yang ketiga, kehakiman. Kehakiman sebagai lembaga pemutus keadilan dan lembaga penasihat atau penentuan hukum. Terdapat 4 badan peradilan. Yang pertama, peradilan agama. Peradilan agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Berdasarkan undang-undang tersebut, peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa perkara-perkara di tingkat pertama. 2. Peradilan militer. Wewenang peradilan militer menurut Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1950 adalah bertugas memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan. 3. Peradilan tata usaha negara.
Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan bahwa tata usaha negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. 4. Peradilan umum. Peradilan umum adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Untuk menyelesaikan perkara-perkara yang termasuk wewenang peradilan umum, digunakan beberapa tingkat atau badan pengadilan, yaitu yang pertama pengadilan negeri, yang kedua pengadilan tinggi, yang ketiga pengadilan tingkat kasasi, dan yang keempat penasehat hukum. Kasus-kasus yang berkaitan dengan kegiatan belajar 3 kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum. Pertama, kasus pencurian uang melalui ATM. Pasal yang mengatur tentang pencurian adalah pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, denda pidana penjara atau denda. Kedua, kasus perampokan. Contoh kasus perampokan yang disertai dengan penganiayaan dan pembunuhan serta pembakaran rumah korban yang bernama Nyonya Sylvia. Tujuan daripada pelaku dalam pembakaran rumah korban adalah untuk menghilangkan jejak terhadap pelaku kejahatan di rumah Nyonya Sylvia tersebut, dijatuhi ancaman pidana bagi kejahatan terhadap nyawa atau setidak-tidaknya ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana perampokan disertai penganiayaan yang menyebabkan matinya korban. Pelakunya dapat dikenai ancaman pidana atas dasar ketentuan pasal 339, pasal 354, pasal 355, pasal 368 JO, pasal 365 KUHP. Rangkuman atau kesimpulan yang kami ambil dalam modul 6 ini adalah hukum adalah himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat. Konsep penting hukum berkenaan dengan peraturan hukum, meliputi norma, sanksi, delik atau tindak pidana, hak dan kewajiban hukum, serta tanggung jawab. Pemerintahan yang bersih ditentukan oleh kualitas aparatur atau administrasinya. Pemerintahan yang bersih adalah produk kegiatan publik yang didukung oleh pribadi-pribadi pelaksana atau administrator yang jujur dan bersih.